Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah di kelas 8 pada tahun ajaran 2025-2026. Materi ini disusun oleh Fatur Rosi SPD dari instansi SMP Alhamdulillah. Pada tujuan pembelajaran, siswa menjelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa membedakan antara kitab dan suhuf. Siswa mengenal kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Siswa menguraikan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu yang dibukukan dan berisi kandungan lengkap serta wajib disebarkan kepada umat. Suhuf hanya berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan kandungannya, tidak selengkap kitab, dan tidak wajib disampaikan kepada umat. Nabi penerima suhuf. 1. Nabi Adam alaihissalam. 2. Nabi Syed alaihissalam. 3. Nabi Idris alaihissalam. 4. Nabi Ibrahim alaihissalam. 5. Nabi Musa alaihissalam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada abad 12 Masehi kepada Nabi Musa alaihissalam, tertera dalam Quran surah Al-Isra ke-17 ayat 2. Isi pokok ajaran Taurat. 1. Mengakui keesaan Tuhan. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. 3. Larangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi untuk menjadi pedoman hidup bagi kaum Bani Israel, tertera dalam Quran Al-Isra surah 17 ayat 55. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat suci yang terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmah dan puji-pujian. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi, yang diturunkan untuk umat Bani Israel, sekaligus membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Zabur. Di dalam Injil berisi ajaran sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad. 4.
Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, merupakan kitab terakhir. Berikut karakteristik Al-Quran. 1. Al-Quran ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. 2. Al-Quran terjaga keasliannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya. 3. Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya. 4. Al-Quran turun dalam bahasa Arab dengan susunan kalimat yang sangat indah. 5. Al-Quran sebagai sumber sejarah. 6. Al-Quran mengungkap fenomena alam secara ilmiah dan sumber inspirasi ilmu. Isi pokok Al-Quran. Isi pokok Al-Quran: A. Akidah keimanan. B. Ibadah dan muamalah. C. Syariah. D. Akhlak. E. Tarik. F. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dalil beriman kepada kitab. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran An-Nisa surat 130. Terima kasih. Mari kita menjadi anak soleh yang mencintai kitab Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.